Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saja, saya sangat antusias karena hari ini kita bakal membongkar sebuah paradoks yang luar biasa besar di dunia modern. Gini, coba pikirkan sejenak. Kita hidup di era di mana dunia digital itu bergerak secepat kilat kan? Algoritma berubah tiap detik, tren datang dan pergi dalam semalam. Tapi, nah ini dia rahasia terbesarnya, psikologi manusia yang merespon semua kehebohan itu ternyata masih sangat klasik. Mediumnya memang baru, layarnya makin canggih, tapi mesin pendorong di dalam kepala kita masih sama persis. Jadi, siapkan catatan Anda, karena kita akan segera membedah ilusi digital ini sampai tuntas. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari paradigma pikiran digital, lalu masuk ke 5 pilar perilaku konsumen, dilanjut ke evolusi model keputusan. Setelah itu, kita akan lihat studi kasus yang menarik banget, yaitu jebakan viralitas. Dan di akhir sesi, kita akan bahas detail tugas forum diskusi LMS Anda. Masuk ke bagian 1, paradigma pikiran digital. Sudah saatnya kita membongkar asumsi-asumsi lama tentang bagaimana marketing itu bekerja di dunia yang super terkoneksi ini. Coba deh perhatikan kontras yang satu ini. Zaman dulu, strategi komunikasi itu ibarat kita pakai megafon atau toa raksasa. Pesan disiarkan satu arah ke audiens yang pasif banget. Pokoknya asal teriak paling kencang, pasti didengar. Tapi hari ini, wah, pikiran konsumen itu udah menyerupai labirin yang rumit. Mereka itu hiperaktif, sangat kritis, dan benar-benar menuntut personalisasi. Kalau kita masih ngeyel pakai gaya megafon di era labirin pikiran ini, pesan kita ya cuma bakal nabrak tembok, nggak akan nyampe. Sekarang, coba kita ngaca sebentar. Ingat-ingat deh, kapan terakhir kali Anda berani beli barang mahal secara online tanpa ngecek rating bintang atau baca kolom komentarnya dulu? Hampir nggak pernah kan? Konsumen modern saat ini punya rentang perhatian yang luar biasa pendek, dan kita sangat digerakkan oleh yang namanya social proof. Keputusan itu sekarang nggak dibikin sendirian di kamar, kita butuh divalidasi oleh likes, oleh ulasan pembeli lain, dan tentu saja oleh para influencer. Nah, persis seperti inilah audiens yang sedang kita coba pahami. Lanjut ke bagian kedua, 5 pilar perilaku konsumen. Di balik layar smartphone yang bikin kita kecanduan tadi, ada satu plot twist yang menarik. Dorongan psikologis modern kita itu ternyata berakar kuat pada teori-teori klasik. Siapa sangka kalau teori akademis tradisional itu justru jadi mesin rahasianya e-commerce modern. Coba kita bedah satu-satu. Pilar utilitarian menjelaskan sisi rasional kita yang selalu berburu gratis ongkir. Teori ekonomi, nah ini alasan kenapa kita rela repot menghitung diskon ganda pas tanggal kembar. Psikologi menjelaskan kenapa kita beli gengsi dari logo di belakang smartphone, bukan peduli sama jenis prosesornya. Terus ada sosiologi yang memicu tren fandom besar-besaran di medsos. Dan yang paling gila, psikoanalitik dari Freud. Lucu kan membayangkan teori dari abad ke-19 adalah senjata yang memanipulasi alam bawah sadar kita sampai kita panik waktu lihat tulisan merah, stok terbatas di layar. Kalau kita rangkum jadi sebuah sintesis, mediumnya emang algoritma yang canggih, tapi bensinnya tetap psikologi manusia klasik. Teori psikoanalitik Freud secara langsung jadi dalang dari perasaan FOMO atau fear of missing out yang sering Anda rasain pas lagi scrolling TikTok. Anda beli sesuatu demi status digital, didorong murni oleh alam bawah sadar. Di sisi lain, teori utilitarian itu aktor intelektual di balik kepanikan Anda waktu kejar-kejaran di ajang flash sale. Menarik banget ya melihat gimana teori-teori klasik ini hidup dan bernapas di dalam genggaman tangan kita. Masuk ke bagian ketiga, evolusi model keputusan. Tahu soal psikologinya aja itu baru setengah jalan teman-teman. Kita juga harus bisa memetakan perjalanan aktual si konsumen. Dulu banget, orang marketing itu nyaman pakai model linear SR atau stimulus response. Kasih iklan, harapannya konsumen langsung beli. Simple sih, tapi model ini buta banget sama proses psikologis yang terjadi di kepala konsumen. Di era digital sekarang, model itu udah usang total. Konsumen zaman now beroperasi dengan information processing model. Mereka nerima info, memprosesnya dengan kritis, membanding-bandingkan produk, dan baru deh ambil keputusan. Ada semacam gerbang validasi sosial yang wajib dilewati sebelum mereka beneran check out. Wujud nyatanya ada di model EKB ini, yang sekarang udah jadi semacam digital funnel mutlak. Alurnya dimulai dari pengenalan lewat iklan yang tertarget, terus masuk ke pencarian aktif di TikTok atau Google. Nah, masuk ke tahap yang paling krusial, evaluasi lewat review. Setelah keputusan check out dibuat, siklus ini nggak berhenti, tapi ditutup dengan pasca beli, di mana video unboxing dan rating dari konsumen tersebut berubah jadi social proof baru buat orang lain. Sebuah siklus tanpa henti yang luar biasa efektif. Oke, bagian keempat, kasus jebakan viralitas. Yuk, pakai topi detektif Anda sebentar, kita bakal bedah satu bencana pemasaran yang benar-benar terjadi di dunia nyata.
Coba perhatikan autopsi kegagalan ini. Garis kali views dan engagement meroket gila-gilaan. Sebuah brand fashion sukses besar viral di TikTok. Tapi coba lihat garis konversi penjualannya. Datar. Nyaris nggak ada denyutnya. Kok bisa? Diagnosisnya sebenarnya cukup jelas. Brand ini cuma fokus pada awareness, alias terjebak di model kuno SR tadi. Mereka gagal total mengawal konsumen buat ngelewatin tahap evaluasi alternatif di dalam model EKB. Jadi kesimpulannya, viralitas tanpa pemahaman psikologi pembelian itu cuma sekedar metrik pamer yang sia-sia, nggak bawa duit sama sekali. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, tugas forum diskusi LMS. Semua kerangka analitis yang baru aja kita obrolin, ini adalah senjata Anda. Sekarang waktunya Anda pakai senjata itu di forum diskusi. Ini pertanyaan pertama buat diskusi Anda nanti. Menurut Anda, kenapa sih konsumen digital zaman sekarang jauh lebih gampang dipengaruhi oleh influencer, review, dan medsos ketimbang iklan TV tradisional? Sedikit petunjuk buat Anda, coba ingat-ingat lagi obrolan kita di awal tentang attention economy dan betapa berkuasanya fenomena social proof di era labirin pikiran saat ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dari 5 teori perilaku konsumen yang tadi kita bahas, ada utilitarian, psikologi, ekonomi, sosiologi, sampai psikoanalitik. Teori mana sih yang menurut Anda paling pas dan relevan buat ngejelasin kelakuan konsumen di era TikTok dan gempuran algoritma ini? Dan pastinya, jelaskan alasannya ya. Pastikan Anda buka lagi matriks 5 pilar di slide sebelumnya sebagai landasan teori supaya argumen Anda makin solid. Untuk pertanyaan ketiga, ini tugas analisis langsung. Mirip banget sama autopsi yang baru kita lakuin bareng-bareng tadi. Kasusnya, sebuah brand fashion viral di TikTok, engagement-nya tembus langit, tapi penjualannya kok rendah banget. Menurut Anda, apa penyebab utamanya? Terus model perilaku konsumen mana yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini? Coba hubungkan kegagalan ini dengan tahapan spesifik yang ada di model EKB tadi. Nah, biar Anda dapat nilai maksimal, tolong banget patuhi ketentuan ini ya. Jawaban Anda harus analitis, ada argumennya, dan wajib pakai landasan teori. Panjang tulisannya minimal 250-400 kata. Sebagai arahan nih, pastikan Anda masukin faktor internal dan eksternal kayak motivasi dan persepsi. Silahkan pamerkan pemahaman Anda pakai model seperti SR, Information Processing, Howard Shedd, atau EKB. Dan yang paling penting, kaitkan dengan fenomena kekinian kayak FOMO, attention economy, atau algoritma hiperpersonalisasi. Kasih contoh konkret dari keseharian kita, entah itu dari Shopee, Netflix, Instagram, atau kelakuan fandom digital. Sebagai penutup sesi kita kali ini, coba deh renungkan satu kutipan ini. Komunikasi yang sukses itu bukan sekedar ngomong terus ke audiens, tapi memahami persis bagaimana mereka berpikir dan mengambil keputusan. Bawa sudut pandang kritis ini ke dalam tulisan di forum diskusi Anda nanti. Dan sebelum Anda nutup materi ini, coba tanyakan satu hal ini ke diri Anda sendiri. Terakhir kali Anda ngeklik tombol check out pas belanja online, apakah itu murni keputusan Anda sendiri, atau sebenarnya algoritma lah yang lagi menyetir alam bawah sadar Anda? Selamat menganalisis, dan sampai jumpa di sesi diskusi.